Salam guru penggerak. Saya Setpongga, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Bongo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup anak-anak kita. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik, tetapi menurut kodratnya sendiri. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ide beliau juga dituangkan lewat semboyan Ingarso Sudulodo, Ingmadia Manukarso, Tuturi Handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi dorongan, di belakang memberikan dukungan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses atau cara untuk menuntun anak dalam mengenali dan mengembangkan potensi minat bakat yang ada pada setiap anak sesuai dengan kodratnya tanpa adanya paksaan untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Tanaman kelapa dan sagu misalnya, mereka tidak bisa berganti peran untuk menghasilkan buah, tetapi harus sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian dalam hal menuntun, diibaratkan seperti seorang petani yang ulet dan penuh dengan kesabaran dalam merawat tanamannya agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Sementara anak-anak diibaratkan seperti biji dan benih tanaman. Mereka harus dikenali terlebih dahulu agar tahu cara memperlakukan dan merawatnya. Selanjutnya, peran guru sebagai penuntun harus bisa menjadi teladan atau panutan dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti, memberikan motivasi dan dorongan agar mereka bisa menjadi manusia yang beriman, cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Pendidikan juga harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik anak harus disesuaikan dengan kearifan lokal, sosial budaya yang merupakan kodrat alam dan harus tetap dilestarikan. Pemanfaatan media teknologi juga harus diutamakan sesuai dengan tuntutan zaman. Berikut adalah pemahaman saya sebelum mempelajari modul 1.1. Yang pertama, saya beranggapan bahwa semua peserta didik memiliki kemampuan yang sama dan kebutuhan yang sama dalam pembelajaran. Tidak mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan anak dengan baik, sehingga anak didik tidak merdeka dalam belajar. Kemudian, pembelajaran berpusat pada guru, sehingga peserta didik tidak mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif, mengembangkan potensinya agar lebih kreatif dan bernalar kritis. Kemudian, aspek kognitif yang lebih dominan dan diutamakan dalam pembelajaran, sehingga ketika peserta didik sudah mendapatkan nilai sesuai dengan KKM, maka saya beranggapan bahwa pembelajaran telah tuntas. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mendapatkan pengalaman baru dan pemahaman saya pun berubah. Saya memahami bahwa setiap peserta didik memiliki karakter dan potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya, sehingga kebutuhan dan cara menuntunnya juga tidak sama. Kemudian pembelajaran harus memerdekakan peserta didik tanpa paksaan. Guru sebagai penuntun harus melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran agar mereka bisa mengemukakan pendapat, mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat tercapai. Serta menanamkan nilai-nilai budi pekerti adalah bagian yang tidak bisa diabaikan dalam pendidikan, sehingga kesadaran sosial mereka terbentuk dan mampu untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, prioritas utama yang akan saya terapkan adalah yang pertama, memetakan karakter dan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kemampuan dan potensinya.
kemudian merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan saya akan berupaya untuk menjadi teladan dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Demikian pemaparan ini. Saya Sep Bongga. Salam sehat dan bahagia.